kasih di dalam Yesus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu ketakutan yang tidak perlu ditakutkan. Dan kita akan membahas di seri yang pertama. Mari kita akan melihat Mazmur 55 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara, dengan jelas di dalam ayat ini, pemazmur Daud mengalami sebuah ketakutan yang begitu hebat. Pikirannya menjadi tidak tenang. Setiap hari dia dirundung dengan sebuah kecemasan, ketakutan, dan suasana hidup yang mencekam akibat pemberontakan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dan musuh yang dibicarakan oleh Daud adalah yaitu Ahitofel, seorang pengkhianat yang telah berkhianat kepada Raja Daud. Saudara, sebagaimana apa yang Daud alami pada waktu itu, bukankah kita pun juga pernah mengalami keadaan yang takut hari-hari ini? Dan sebagai manusia kita seringkali jujur kita cenderung mencari rasa nyaman, rasa aman, saudara, daripada kita harus diperhadapkan dengan apa yang namanya ketakutan. Namun pagi ini kita tahu bersama bagaimana Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk tinggal dan dikuasai oleh yang namanya spirit ketakutan. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan jelas Tuhan mengajar kepada kita bagaimana Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yaitu spirit ketakutan. Dan ingat saudara, jangan tinggal atau jangan dikuasai oleh roh ketakutan. Nah, pagi ini kita akan belajar, saudara, ada beberapa macam ketakutan yang seringkali itu tidak perlu sebetulnya untuk kita takutkan. Namun ada banyak orang yang tanpa sadar tinggal dalam ketakutan oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, mari kita akan belajar yang pertama, yaitu jangan kita dikuasai oleh ketakutan akan keadaan. Mari kita lihat Mazmur 46 ayat 3, ayat 4 dan ayat yang ke-8. Kita baca ayat 3 terlebih dahulu. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, hari-hari di mana kita jalani bukanlah hal yang mudah, karena hari-hari ini kita masuk di dalam sebuah zaman di mana kita menghadapi pergumulan, yaitu melawan yang namanya keadaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Berita di media cetak, berita di media sosial, ada banyak kematian, ada banyak orang-orang meninggal akibat COVID-19. Dan keadaan ini membuat kita hari-hari ini ada banyak orang dicekam dengan perasaan takut, tidak bisa nyaman dalam bepergian, tidak bisa nyaman di mana kita harus menjaga diri, dan tidak bisa seperti dahulu kita bisa bebas untuk bersosialisasi. Memang hari ini zaman sudah berubah, saudara. Kita memang harus hidup dengan sebuah gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang baru, yaitu kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Namun bukan berarti karena keadaan hari-hari ini memang secara realita ada banyak kematian, ada banyak orang-orang yang sakit di mana-mana, saudara, lalu membuat kita takut, membuat kita tidak bisa nyaman dalam menjalani hidup ini. Saya berdoa, mari pagi hari ini
Jangan kita dikuasai oleh spirit ketakutan, yaitu ketakutan akan keadaan, saudara. Memang hari ini keadaan sudah berubah. Sebagaimana kita berkata, bumi berubah, gunung-gunung bisa goncang, saudara. Namun hari ini mari kuatkan iman kita. Kita punya Allah yang adalah kota benteng kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan menyertai kita. Mari jangan kita takut. Mari jangan kita gentar, saudara. Kita punya Tuhan yang menjadi naungan hidup kita. Dan kita percaya sekalipun keadaan hari-hari ini seperti ini, sekalipun sesuatu yang kita hadapi begitu sangat mengerikan, namun kita harus percaya kita punya Tuhan yang akan menaungi, melindungi hidup kita, menyertai keluarga saudara, melindungi anak-anak kita. Kemana kita pergi, Tuhan akan berada bersama dengan kita dan melindungi kita. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9, 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow, puji Tuhan. Begitu luar biasa jaminan, janji Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana kita tidak perlu takut oleh keadaan, oleh situasi yang hari-hari ini kita jalani, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Tuhan mengirim bala tentaranya untuk menyertai akan hidup kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, naungan hidup kita, saudara. Dan dikatakan malapetaka tidak akan menimpa akan hidup kita. Bukankah kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang pernah dirundung atau dirundung dengan sebuah keadaan yang sulit, ketakutan, dan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi saya melihat bagaimana orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan disertai dan dilepaskan dari segala mara bahaya, dan mereka disertai oleh Tuhan. Jadi yang pertama, mari Bapak Ibu jangan pernah takut apa yang namanya ketakutan akan keadaan. Yang kedua, mari kita belajar, yaitu jangan kita dikuasai oleh ketakutan akan keuangan, saudara. Mari kita perhatikan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus dengan jelas berkata kepada jemaat yang ada di kota Filipi, bagaimana dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Kita punya Allah yang maha dahsyat. Dia kaya, dia penuh kemuliaan, dan Alkitab menjamin bagaimana Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Tuhan pasti akan mencukupi semua kebutuhan atau keperluan kita. Saudara, oleh sebab itu, menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, tidak dipungkiri, ekonomi digoncangkan dengan pandemi COVID-19. Ada banyak di sana sini kegoncangan, dan ada banyak perusahaan yang gulung tikar. Ada banyak usaha atau bisnis yang sudah mulai tutup, saudara, karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Namun jujur, sebagai anak-anak Tuhan, memang kita tahu bersama, uang adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab tanpa uang kita tidak bisa membeli apa-apa. Tanpa uang kita memang tidak bisa melakukan sesuatu. Namun ingat baik-baik, berbicara tentang keuangan, percayalah, Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Kita punya Tuhan yang pasti mencukupi. Kita punya Tuhan yang pasti akan memberkati dan menolong setiap kita dalam situasi sulit apapun. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Mungkin hari ini Anda sedang mengalami kesulitan untuk membayar hal-hal yang harus kita lunasi, yang harus kita bayar, saudara. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Terbukti di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di Alkitab, ada beberapa kisah yang dimana mereka mengalami kesulitan, mengalami keadaan yang sulit akan keuangan, akan ekonomi. Namun Tuhan itu memberkati dan menolong mereka di situasi yang seperti ini. Coba kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kalau kita tahu bersama di dalam kisah bagaimana Nabi Elia yang pada waktu itu dicekam oleh rasa takut dan dia lari dan berada di sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit, saudara. Di sana Elia tidak bisa makan. Elia kekurangan. Namun ketika dia membutuhkan akan apa yang menjadi kebutuhannya, Alkitab mencatat Tuhan mengirim burung gagak. Tuhan mengutus lewat seekor burung yang bernama burung gagak memelihara nabi ini atau Nabi Elia ini. Sehingga Elia bisa makan dan Elia tidak pernah mengalami kekurangan dan kelaparan. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 kita juga tahu ada sebuah kisah bagaimana seorang janda yang mengalami kesulitan keuangan akibat hutang yang begitu sangat banyak dan kedua anaknya menjadi budak, saudara. Dan kita tahu Nabi Elisa datang menjumpai janda ini dan puji Tuhan, Tuhan memelihara janda ini. Maka minyak dalam buli-buli itu tidak habis dan oleh karena akan minyak yang telah didapatkan oleh janda ini dan atas perintah Nabi Elisa, maka dia taat dan dia memiliki minyak yang begitu limpah dan buli-buli itu terus mengalir mengeluarkan minyak sampai buli-bulinya habis dan minyak itu berhenti. Dan Alkitab mencatat dari apa yang dihasilkannya, dari apa yang diperbuatnya, maka janda ini bisa membayar seluruh hutangnya dan lunas, saudara. Dan ini luar biasa. Bukti bagaimana firman Tuhan telah menjamin kita bagaimana Tuhan itu Allah yang selalu menolong, siap menolong dalam setiap kesulitan kita, memberkati kita. Oleh sebab itu dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukankah ini janji Tuhan, saudara? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh berseru, berharap mencari Tuhan, maka tidak akan pernah kita kekurangan sesuatu pun yang baik. Oleh sebab itu mari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan akan memberikan pertambahan, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Dan kita tidak usah khawatir, tidak usah takut akan apa yang namanya ketakutan akan ekonomi atau ketakutan keuangan. Tuhan pasti menjamin, menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, yaitu jangan kita dikuasai oleh ketakutan akan masa depan. Mari kita lihat Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan katakan? Amsal 23 ayat 18 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya, saudara. Dengan jelas firman Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Artinya Tuhan menjamin anak-anak Tuhan memiliki masa depan. Anak-anak Tuhan memiliki harapan-harapan yang tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu merancangkan apa yang terbaik, merancangkan hari depan, hari esok yang luar biasa. Memang saudara, berbicara tentang masa depan adalah sesuatu yang sangat tidak pernah bisa kita mengerti, karena masa depan merupakan sebuah misteri, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
apa yang akan terjadi hari esok. Namun bukan berarti kita karena kita tidak tahu, karena kita tidak bisa mengerti, memahami apa yang akan terjadi di hari esok, lalu kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas, kita terus diintimidasi dengan ketakutan. Bagaimana nanti, bagaimana besok? Saudara, mari hari ini tidak perlu takut. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Bagaimana anak-anak kita kelak, dia seperti apa? Bagaimana hidup kita kelak, bagaimana usaha kita kelak seperti apa? Mari hari ini tetapkan hatimu untuk percaya bagaimana Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang luar biasa. Mari jangan berpikir apa yang buruk, jangan berpikir hal-hal yang negatif, tapi berpikirlah yang baik, berpikirlah yang positif. Sebab Tuhan merancangkan masa depan bagi setiap anak-anaknya. Dan kalau kita takut akan Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah takut saudara. Masa depanmu sungguh ada dan harapan-harapan kita tidak akan pernah hilang. Haleluya. Bukankah kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, bukankah burung-burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Bukankah kita lebih berharga daripada burung pipit? Kalau burung pipit aja tidak dilupakan, rambut kepala kita saudara tidak ada satupun yang tidak dihitung oleh Tuhan. Bayangkan, luar biasa Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara, menjaga, dan memberikan masa depan bagi setiap kita, yaitu masa depan yang gilang gemilang dan harapan kita tidak akan pernah hilang saudara. Oleh sebab itu mari hari ini ingat, jangan takut oleh hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk kita takutkan. Yang pertama ingat, jangan takut akan yang namanya keadaan. Yang kedua, jangan kita dicekam dengan ketakutan yang namanya keuangan. Dan yang ketiga, mari jangan kita takut oleh apa yang namanya ketakutan masa depan. Ingat, Tuhan adalah jaminan, Tuhan adalah tempat naungan, Tuhan adalah tempat di mana kita berseru, berharap, dan Tuhan pasti menolong dan memberkati setiap kita dan menyertai hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.